Asini roha madihamu dohot dame nasian Tuhan debata amata dohot nasian anakna Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Oras madihita manginang hatani debata barita nauli di partang yang atabor nginon pangukapon pitu ayat sia saha rodi 10 pitu atau kitab Wahyu 7 ayat 9 sampai 17 songono madidok hatani debata. Duk salpui adong mahu bereng macetorop nasodapot bilangan ni jolma sian nasa bangso marga dohot hou dohot hata akan najongjong diadupan ni habang sai dohot diadupan ni biru-birui akan namaruloson abit nasaksak jalan nama niuk mare-mare di tangan nasida gogo maswara nasida majau-jau akanin nama tua ma di debatata nama kuduli habang sai dohot di biru-birui jadi jongjong masa luhut suruh-suruani humaliang habang sai dohot humaliang akasituai dohot parngolu na opati dungi manuka manasida di jolo ni habang sai uhut marsobba tu debata ninna nasida ma amin puji-pujian dohot hasangapon dohot hapistaran dohot hamuliateon dohot hagogoon dohot hatoguon ma di debatata rodi saleleng-leleng na amin. Dungi mangalusi masa dasian akasitua didok mamadok au i sedo akai jalasia dia do ro akan namaruloson abina saksaki jadi hudok mamadok ibana ale tuaku hodo ubbotosa gabe didok matuau ima akan naung rosian hapor suhon gudang nunga diburi nasida abit nasida jala dipasaksak di bagasan mudar ni biru-birui alani isai dijolo ni habangsa ni debatado nasida mangoloi ibana ariat dohot borngin di bagasan joronai jala ibana nama kuduli habang saima paulihon inganan di atas nasida dang be male nasida dang be mauas dang be ditinggang lasniari nasida manang dia namohope ai parmahanan ni biru-biru na di parsitongaan ni habang saido nasida jadi togi honon nama nasida tu aka mual aek hangoluan jadi apusan ni debata nasa ilu-ilu sian mata nasida disima sahakna keselamatan bagi bangsa-bangsa manang haluaon ni saluhut bangso iman nagabi topik di bagasan bornginon amanginang hurian itu hata di bagasan Kristus Yesus heado didok sahalak pimpinata hian amak padita martongo sitinjak didok dosongonon asah umura hamu mameakon ngolumuna di tonga-tonga ni portibion asa umura hamu mameakon ngolumuna di tonga-tonga ni portibion parjolo mulai hamu ma sian ujungna supaya kamu bisa mudah menempatkan dirimu keberadaanmu di dalam dunia ini dalam kehidupan ini maka mulailah membangun dari ujungnya dapur rohat tadonwai ngamanginang daong ate pas hami pesonguni dona julu tuh bingung ahado lapatan baru pedibai matudo sana songonon nang pula dia rohamuna zoda torin nama do tuhami ai laho padita be dohamu haduan
atong tu sima tabai tu dosanna. Dung marujuk kamu haduan, nyadang di bege hamu be, alai totu sada berita naikon, si buah-buah ni torop halak, naroma merek kita, di ujung ningolutai, ikodo berita nadenggan. Isarana dada holan narobutina sida, alai mabuan akka berita naulima. O namak padita siregaron, amang padita na burjua teh. Dang ya lu si hamuba. Nasa burju doa narhaku mah. On padita siregaro padita na burju doon. Dihaholongi do sudir ruasna. Atar songoni mana nido na mulu tapuka mulai sian ujung, kita diajak untuk melihat keberadaan kita dalam hidup kita ini. Mari kita lihat dari endingnya. Mari kita mulai dari endingnya. Tentu memang dada holan berbicara tentang kabar-kabar baik itu saja yang mau dikatakan kepada kita amang inang. Alena obalga na muli sianipe ikosaha do imataringo tu surgoi. Ulala dangau nama kirim songoni ate dakola nau nak kita pera tuk pesota begi tuk pesota begi nian ale pasti kirim do rohata akka berita si songoni manian si buah-buah ni halak taringo tu hita tagadi ngoluta. Kalau Anda mau menempatkan hidup Anda dengan benar di dalam kehidupan Anda selama Anda hidup, maka mulailah membangun dari ujungnya, dari akhirnya. Kita diajak untuk melihat kembali, berangkat dari akhir perjalanan hidup ini. Jalalaus iman nagabi ujahan natabahen mamuka akka perdalanan, mamuka akka pakatayon, nang mamuka akka rohata tarlumobi nang hapor seotai. Tentu bukan tanpa alasan ketika beliau mengatakan demikian. Allah dong dirana nasida dosongo dia sudena akka perdalanan ningoluon nang natar suratipe songoni dotok kape perjadina. Isarana songo Tuhata Yesus Kristus dung hehe pe Tuhatai baru pe disuliki mamusek tupu dimula mamuseng sia dia asal muasal boha pardalana songo dia keberadaanna isedo keluargana idia do bona pasogina. Ale sebelum semua itu terjadi pada Yesus tidak ada yang peduli. Alai dung hehe Tuhatai sian namate porsea matorop halak gabe disulikiti mamuseng. Siapa keluarganya, bagaimana dia, dan songo dia Tuhatai uju di ngolunai. Jadi ternyata bukan tanpa alasan ketika kita diarahkan untuk menempatkan kehidupan ini langsung berangkat dari ujung atau endingnya, sebab demikianlah sesungguhnya yang menjadi kerinduan kita untuk memulai kembali langkah dan perjalanan kita ini. Amanginang menarik do molo tabereng turput tadi baga sabur ninon gobaran ni torop halak disada inganan naso dipabuang torop halak naso habilangan jumlahna holanna di ida si Yohanes do keadaani alai di surat ton iba nama. Memang banyak penafsir menggambarkan ini adalah keberadaan atau keadaan di surga kelak. Aleda kuboto amanginang songo kita rupani mulu di rohata perlu do tahe di pabuah-buah taringo tu surga itu hita perlu do boto ota taringo tu surga songo dia keadaan na tahe perlu do teh jelau tu dia mai
Mulu perlu tadok unang tadok asa holat tabo to ate manang hasibuan nota sianon. Inilah yang mau kita renungkan dalam firman Tuhan hari ini, saudara-saudara, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Boydora dukta jahan nakaning turpukon hira ditogiho kita manggobarhon sekaligus membaca perikop ini kita sambil berimajinasi nakaning di bagasan. Tagobarhon majorupani hira adong masada alun-alun nasongoni balgana. Dengan ada satu tempat duduk seperti singgasana dalam sebuah kerajaan dengan banyak lebar tempat di depannya. Hudul ma marhuasoi di tahta kerajaannya. Ada banyak orang-orang yang berdiri dengan berbaju yang warna putih. Mereka bernyanyi, mereka memuji-muji, dan tidak ada lain yang dikerjakan selain hanya memuji Tuhan Arian dohok borngin. Tidak ada yang lain dikerjakan. Jaladang ada pula di pabuah-buah. Atar songod dia anon keadaan nadisi. Holanido. Yohanes melihat keadaan itu dalam perikop ini dan dia menuliskan itu. Sebab itu jugalah yang diperintahkan oleh Tuhan Allah manang malaikat laho si pabotohono tuaka halak naporsea di tonga-tongani portibion. Benar, ternyata sangat perlu kita tahu dan sangat penting untuk kita imani. Mulut tabereng borhasiat turpukon amang inang. Sepintas kalau kita lihat tentang latar belakangnya, itu kitab Wahyu itu ditulis oleh Rasul Yohanes sekitar tahun 95 Masehi ketika dia diasingkan ke Pulau Patmos. Saat itu gereja mengalami penganiayaan yang hebat di bawah kekaisaran Romawi. Apalagi hati-hai tadok marupani songon Kaisar Domitianus, itu kaisar yang paling dikenal dengan kekejamannya dan tanpa pernah takut menghukum dan menyiksa orang-orang percaya pada saat itu. Hanya satu ketetapan pada saat itu Amanginang, hanya satu ketetapan, dan itu sekaligus menjadi hukum yang berlaku pada saat itu. Yang layak disembah hanyalah kaisar. Dan siapa yang menyembah kaisar, itu tanda ketundukan atas kaisar. Tapi siapa yang tidak menyembah kaisar, itu sebagai tanda perlawanan atau menentang kaisar. Persoalan hati-hai di dalam keberimanan orang-orang percaya pada saat itu. Bagaimana mereka dituntut dalam situasi yang dilema untuk mempertahankan iman atau ikut menyembah kaisar. Sebab pada saat itu bisa kita katakan belum ada kepastian. Anggo baga-baga nang pinasa ni Kesari jelas. Siapa yang mau tunduk menyembah kaisar, maka dia akan selamat, maka hidupnya akan baik-baik saja. Bahkan bisa dikatakan selama dia mau tunduk dan menyembah kepada kaisar, bisa dikatakan masa depannya terjaminlah. Alai mulu taringo tuhi tahala naporsea hati-hai orang-orang Kristen, para pengikut Kristus. Dangadong dope nabui menjamin, dangadong dope nabui mabaga-baga hotuhita, bohadon wai kitaon. Dengan iman, dengan nyawa yang menjadi taruhannya. Ulu do tubuh sipata memang amang inang, pikiran nama dok benar. So tungdo nagabe sia-sia iba na porseaon. Apa sih yang menjadi jaminan
Kita sudah berjuang, kita sudah bertaruh nyawa, kita sudah berjuang dalam tekanan. Sotung do, gebe sia-sia hapor seot, nauk tatiopi. Pemikiran-pemikiran seperti itulah yang muncul pada saat itu. Itu sebabnya sebagai tuntutan majotadok, Allah kemudian menyingkapkan diuka debatama marhite pangukapon nasahatu Rasul Yohanes. Makanya kalau kita melihat tentang kitab Wahyu itu adalah kitab eskatologis tentang hari esok. Yang menjadi berarti bahwa ini bukan hanya sekedar untuk memuaskan rasa tahu kita. Pengungkapan ini bukan hanya sekedar untuk memuaskan rasa tahu kita, bahwa benar surga ada, bahwa benar jaminan hari esok ada, bahwa benar hidup kita tidak berakhir di dalam kematian itu. Tapi ini harus menjadi sebuah pegangan, juga sekaligus motivasi baru untuk tetap memantapkan langkah kita mengimani dan percaya akan Kristus Yesus Tuhan kita itu. Jadi di situ persoalan na hati hai ubahet di patuduh ma tu apostel Yohanes pangukaponon. Ada banyak orang-orang yang berjuang, ada banyak orang-orang yang bergumul, ada banyak orang-orang yang mungkin dilema dalam menghadapi tekanan-tekanan itu. Sotungdo sia-sia hita na gabe si ihuton Kristuson. Dan memang belum ada, dan memang belum begitu pasti dinyatakan tentang hari esok itu pada saat itu. Alanido nakaning diuka ma parnidaan ni apostel Yohanes jala diida ma songo dia keadaan songo na diturpukon. Dan kita juga boleh bisa menyaksikan tentang keadaan pada saat itu, bahwa orang-orang yang telah dimateraikan itu pada akhirnya dikumpulkan di tempat di mana Allah di dalam hadiratnya berdiri dan duduk di dalam singgasana kerajaannya. Dan bukan hanya dia sendiri, tetapi juga bersama dengan orang-orang. Mulutabere sa sitong na adong dua kelompok, gobaran ni parpunguan na adong hati hai, mulutabereng mamuka sian ayat sada sahatu ayat pitu, itu adalah gambaran tentang orang-orang dari ke-12 suku Israel itu. Alai di ayat sia sahatu 10 pituon, ini sangat jelas dikatakan bahwa dari berbagai suku, dari berbagai bangsa, dari berbagai etnis, dari berbagai bahasa, marpungu madisi sude aka naung makamonakon hapor siauna. Jemuluta bayak konanon namanginang mulutaringo tu ujung na anon unang tarsonggo anot dihisi hitaate ala ragam jenis kulit adong di sianon. Dakolak kata ala batak isi. Ragam jenis kulit, ragam jenis budaya, ragam jenis bahasa. Jala denggado anggo halak batak pungu isi. Repot dotong ate. Jadi jangan terkejut nanti ketika firman ini mengatakan kepada kita bahwa semuanya akan dikumpulkan di tempat itu. Mereka yang telah memenangkan hapor suhon godangi. Amanginang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Ini bukan hanya semata-mata memberitahukan kepada kita bahwa keselamatan Allah itu adalah keselamatan yang universal, keselamatan yang
kepada semua bangsa, tapi ini juga sekaligus menjadi panggilan molo tabereng nak kaning molo borhat hita sian ujungna atong ido tong nagabe buah-buah na tu hita, bahwa kalau di sana pun nanti ada banyak jenis suku, ada banyak bahasa, ada banyak etnis, ada banyak bangsa. Atong ini mau mengajak kita untuk membuang kembali rasa eksklusivisme itu dalam kehidupan kita ini. Kita harus akui, Amanginang, kita harus akui bahwa di dunia ini perpecahan itu sering terjadi hanya karena perbedaan-perbedaan yang demikian. Padahal di hadapan Tuhan tidak ada pembedaan-pembedaan seperti itu. Padahal di hadapan Tuhan tidak ada kelas A, kelas B, kelas C, tidak. Tapi kenapa kita yang menjadi memberikan tingkatan-tingkatan itu seolah-olah memang benar ada tingkatan-tingkatan itu? Jadi mari dalam hal ini bukan hanya sekedar memberitahukan kepada kita, tetapi juga memanggil kita, mari buang rasa eksklusivismemu itu, sebab di hadapan Tuhan adalah sama, benar. Kita mau diajak juga dalam hal ini, bahwa ketika Allah boleh berkarya kepada mereka dalam jumlah yang lebih besar, dalam kuasa yang lebih hebat, berarti kepada kita pun juga Tuhan bisa berkarya. Ini mau mengajak kita juga supaya jangan putus asa, jangan cepat galau, jangan mudah untuk mundur dalam perjalanan hidup kita ini. Sebab kepada semuanya firman itu diberitakan, sebab kepada semuanya kuasa itu dinyatakan, dan sebab kepada semuanya jugalah Allah boleh berkarya di dalamnya. Amanginang, ini juga mau mengajak kita untuk mengingat kembali bagaimana kita mau menempatkan kehidupan kita. Anggota do rupani secara sederhana, kita harus akui bahwa bukan hanya karena kita Yesus itu mati. Kita harus akui juga bahwa bukan hanya kita yang menjadi alasan Yesus harus mati, tidak. Nang dihalakape alani ido humokop dihokop tuhatai ubahena mate tuhatai. Alani ido nang aka waso nang habalgon nape sahama nang tunasida di tonga-tonga ni ngolu nasida. Kelompok orang yang tidak terhitung jumlahnya, kelompok orang yang tidak terhitung jumlahnya, yang berasal dari berbagai macam etnis, bangsa, bahasa, dan semua hadir di hadapan Allah. Ini mau mengingatkan kita Bapak Ibu Saudara bahwa lihatlah kebesaran Allah yang tidak pernah melupakan janjinya itu. Itu semua sudah dimulai ketika ia berjanji kepada Abraham, melalui engkau semua bangsa akan mendapatkan berkat atau diberkati. Semua bangsa akan diberkati. Mereka hadir di tempat itu memuji, dan kalau kita lihat tadi di ayat yang 9, Yohanes melihat hal yang berbeda dalam sekelompok orang-orang tadi, dan mereka bukan hanya berdiri begitu saja, tapi mereka juga memberikan pujian kepada anak Allah dan kepada anak domba itu. Dohono dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Orang-orang yang diselamatkan bernyanyi bukan untuk mereka, sebab kita tahu orang-orang yang diselamatkan itu adalah diselamatkan di dalam darah Tuhan Yesus Kristus.
Bukan karena hebat dan kuat mereka, tetapi semua itu karena Yesus yang telah mati dan bangkit bagi mereka. Itu sebabnya pujian itu pun bukan kepada mereka, tetapi kepada Allah dan kepada Yesus Kristus. Dan memang benar demikian, Amang, Inang. Keselamatan itu bukan karena kita, tapi karena Yesus telah mati dan bangkit bagi kita. Dan lihatlah, ini bukan hanya sekedar pujian begitu saja, tetapi menjadi sebuah kesaksian iman tingkat yang paling tinggi, yang mendalam tentang keilahian Tuhan Yesus Kristus. Oleh di bagasan ibanado boy maluwahita. Mulut apa mana tamanginang kata yang selalu dipakai di dalam kitab Mazmur. Hanya satu, terjerumus atau terjatuh ke dalam lubang, ke dalam lumpur dosa. Tagobar hom major rupani songo kita rupani madabu mahita tu bagasan lubang yang besar yang dalam. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita. Kita sendiri tidak bisa menyelamatkan diri kita. Kita butuh orang lain, kita butuh pertolongan dari orang lain yang membuat kita bisa tertolong. Dan demikianlah gambaran yang mau dinyatakan ke dalam kehidupan orang-orang. Bukan hanya sekedar terjatuh begitu saja, tetapi tempat yang tidak bisa dia menyelamatkan dirinya sendiri, dan hanya orang lainlah yang bisa menolong dan menyelamatkan dia. Alanido nakaning digobar bahwa hapor suhon godangi. Hapor suhon godang itu bukan hanya sekedar tentang maaf kata, tentang persoalan-persoalan kecil, bukan. Hapor suhon godang itu adalah gambaran sebuah lubang yang besar, di mana di dalamnya kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi, di dalamnya kita tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Jalahola tuhatai donabui paluwaho kita. Alai di bagasan situasi ini, kita tetap percaya bahwa Tuhan akan menyelamatkan kita. Kita tidak ragu, kita percaya. Bahkan di dalam titik nadir itu pun, kita masih berdoa dan masih percaya kepadanya. Imahapor suhon godang, nadidok nanak kaning. Jadi dang na pola songon na anggo dakku boto da anggo parsoryo dingulu taon dang apalai dope hapur suhon go dangira atia manginang mek dope raya te mananga belga tahe di dok rohata ngobelga ate atau muluro dope ubelga sieni dang binoto biate. Tapi lihatlah, hapor suhon godang nanidokna. Bahkan kita sudah sampai di titik nadir. Tapi iman kita masih percaya. Kita masih tetap berdoa. Sekalipun pikiran kita mengatakan, tidak mungkin saya selamat. Ay boha mangadau songoni, golak museng. Pasti hanya akan pasrah, kan begitu. Tapi mereka yang setia, dia akan berdoa dan dia percaya pertolongan Tuhan akan indah pada waktunya.